Semua orang harus minum. Dan kualitas air yang diminum ikut menentukan kualitas kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap pemimpin daerah bertanggung jawab atas penyediaan air minum yang layak, yaitu air untuk keperluan rumah tangga, untuk diminum, masak, sanitasi, dan keperluan sehari-hari lainnya. Ini adalah kebutuhan dasar dan juga hak sosial serta ekonomi dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa masalah pekerjaan umum, termasuk di dalamnya penyediaan air minum, adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Peraturan tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan untuk detail teknisnya, sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Peraturan-peraturan tersebut memberi arahan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum yang layak, baik di masa kini maupun di masa mendatang, secara berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Tentu saja Bupati dan Wali Kota harus terlebih dahulu menyusun rencana bagaimana mengembangkan pelayanan air minum ke depan, termasuk menetapkan kriteria dan standar pelayanan yang ingin dicapai. Untuk itu, setiap pemerintah daerah harus menyusun dan memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum atau RISPAM. RISPAM merupakan tahap awal sebuah perencanaan penyediaan air minum yang bersifat jangka panjang, yaitu antara 15-20 tahun. Sesuai peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta petunjuk teknis yang telah dibuat Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, perlu disesuaikan RISPAM dan harus diselaraskan dengan proyeksi pertambahan dan penyebaran penduduk. Perencanaan SPAM melalui jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan harus didasarkan pada proyeksi kebutuhan pada periode tertentu dan dibagi dalam beberapa tahapan. Tanggung jawab untuk memikirkan penyediaan air minum di daerah industri, bisnis, maupun pemukiman di masa depan ada di tangan pemerintah daerah, bukan di perusahaan air minum. Penyelenggara pengembangan air minum seperti PDAM, pengusaha swasta maupun koperasi, sebatas membuat rencana bisnis. Sementara kepentingan seluruh masyarakat untuk mendapat pelayanan air minum yang baik tetap merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, RISPAM paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Rencana umum, baik itu evaluasi terhadap kondisi kawasan di masa kini dan masa depan, maupun evaluasi terhadap kondisi sistem penyediaan air minum yang sudah ada dan yang dibutuhkan. 2. Rencana jaringan, baik itu untuk SPAM jaringan perpipaan maupun untuk SPAM bukan jaringan perpipaan. 3. Program dan kegiatan pengembangan. 4. Kriteria dan standar pelayanan yang ingin dicapai. 5. Rencana sumber dan alokasi air baku. 6. Rencana keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi. 7. Rencana pembiayaan serta pola investasi. Dan 8. Rencana pengembangan kelembagaan. Bila mana RISPAM terkait wilayah, pemerintah serta masyarakat dari daerah lain, baik kabupaten, kota maupun provinsi, maka harus didorong rencana dan kerjasama antar daerah dalam rangka regionalisasi pengelolaan SPAM. Untuk itu, perlu disusun RISPAM regional, baik yang lintas kabupaten atau kota, maupun yang lintas provinsi. Dan sebelum ditetapkan, RISPAM juga harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui konsultasi publik. Kegiatan ini harus dihadiri masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak. Pemerintah wajib mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi. Setelah disetujui, RISPAM kemudian harus melalui proses legalisasi dan disahkan sebagai peraturan kepala daerah. Harapannya dengan perencanaan yang baik, pembangunan infrastruktur penyediaan air minum di setiap kabupaten kota akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rakyat di masa sekarang dan akan datang tidak akan kesulitan mendapatkan air yang layak minum. Maka, kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan akan ikut membaik. Dengan begitu, salah satu tanggung jawab pemimpin daerah dapat terlaksana dengan baik pula. Untuk informasi lebih lanjut seputar rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum, kunjungi situs Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum di www.pu.go.id.